Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan berdiskusi terkait dengan virus patogen tumbuhan. Kita akan mereview bioekologi dari virus patogen tumbuhan. Jadi lebih mudahnya kita mempelajari virus tumbuhan ini dari coronavirus misalnya atau influenza virus ya. Keduanya kita gunakan, jadi di awal ini teman-teman coba bayangkan secara umum struktur dari virus itu apa yang paling terkenal ya, kurang lebih seperti virus corona maupun influenza. Jadi untuk struktur virusnya sendiri nanti kurang lebih sama ya komponennya, yang membedakan adalah jenis asam nukleat, kemudian bentuknya, bentuk selubung protein, proses infeksi, dan penularannya. Oke, jadi berikut adalah macam-macam bentuk ya dari virus, itu HIV, kemudian hepatitis B, Ebola, adenovirus, influenza, dan bakteriofag. Nah, dari sini teman-teman bisa membayangkan bahwa virus itu bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Sederhana, ukurannya sangat kecil, hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Oke, untuk penyakit tumbuhan sendiri, ini virus posisinya ada di ini ya, paling kecil untuk patogen yang bisa memperbanyak diri ini paling kecil. Nah, ini merupakan salah satu penyebab penyakit secara biotik. Nah, jadi virus dan viroid ini kelompok sama. Bedanya kalau viroid ini tidak memiliki protein selubung. Jadi jika kita lihat lagi di patogen-patogen penyebab penyakit tumbuhan itu ada nematoda dari yang terbesar, kemudian cendawan, kemudian protozoa, bakteri, molekut, virus, dan viroid. Untuk secara singkatnya, sebenarnya eh, ini diawali tahun 752 di Jepang ya. Ini ada pangeran Jepang yang menemukan salah satu kejanggalan ya pada tanamannya, yaitu Empress Broken. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kurang lebih bunyi puisinya itu seperti pada gambar ini ya. Jadi di desa, di suatu desa ya, pada saat setelah apa istilahnya, setelah musim salju ya. Nah, ini pada musim panasnya daun-daun menguning. Ya. Setelah diteliti, penyebab menguningnya daun pada ini adalah disebabkan oleh Gemini virus. Kemudian pada tahun 1600-an ini juga cukup menghebohkan, yaitu broken tulip. Karena meskipun terinfeksi, justru bunganya lebih cantik daripada yang satu warna. Bahkan harganya mencapai, atau jika dibarter ya, satu umbi dari tulip ini mencapai 4 ton gandum. Kemudian juga lukisannya dari broken tulip ini juga harganya sangat tinggi. Kemudian pada akhir 1800-an ini mulai lebih berkembang ya. Jadi pada tembakau secara ilmiah dibuktikan oleh Mayer bahwa mosaik pada tembakau ini bisa ditularkan melalui tanaman sakit dari cairan perasannya. Jadi cairan perasan dari tanaman tembakau yang sakit ini bisa menularkan ke tanaman yang lain. Kemudian dilanjutkan oleh Ivanovsky, setelah disaring ya, pada saringan yang tidak bisa dilewati bakteri, ternyata cairannya masih
bisa menularkan penyakit ini. Sehingga dari jaring ini menyimpulkan bahwa penyakit ini bukan disebabkan oleh mikroorganisme, tetapi lebih kecil ya. Atau kalau dalam bahasa apa ya, semacam bahasanya Harry Potter ya, itu contagium vivum fluidum atau cairan hidup yang dapat ditularkan. Kemudian ini disebut dengan virus atau kalau dalam bahasa sebenarnya artinya racun. Kemudian di era mikroskop elektron ini mulai diamati ya penyebab penyakit. Di antaranya bentuknya yang teramati dengan mikroskop elektron itu ada rod shape ya, batang, batang kaku, kemudian batang lengkung ya, ini, kemudian isometris maupun basil ya, bentuk batang seperti ini, batang pendek. Nah ini dari bakteri-bakteri tumbuhan, yaitu yang A tobacco mosaic virus yang tadi ya, TMV, yang B ini maize dwarf mosaic virus, dan yang C ini Copic chlorotic mottle virus, dan yang D ini rhabdovirus, yaitu broccoli necrotic yellow virus. Kemudian di era 80-an, di mana biologi molekuler mulai berkembang, ini mulai diketahui ya organisasi genom virus. Kemudian deteksi virus dengan metode serologi, perunutan asam nukleat dan protein, teknik transfer gen untuk mempelajari sifat biologi virus lebih detail, dan teknik pengendalian virus dengan meristem tape culture, rekayasa genetik maupun proteksi silang. Jadi yang sekarang sudah sangat berkembang, itu diawali pada tahun 1980-an, termasuk uji serologi kalau yang di COVID ya, COVID-19 itu ya contohnya ELISA ya, termasuk rapid test itu berbasis serologi. Sedangkan untuk deteksi swab ya, berdasarkan nukleotida itu adalah asam nukleat ya, berdasarkan asam nukleat. Untuk proteksi silang ini misalnya ya penggunaan misal kayak semacam vaksin ya, vaksin. Jadi memanfaatkan virus yang lemah untuk meningkatkan ketahanan tumbuhan. Jadi definisi virus tumbuhan itu adalah wujud yang lebih kecil dari mikroskop atau dikenal dengan submikroskopik, dapat ditularkan atau infeksius, merupakan parasitik obligat, jadi hanya dapat hidup dalam sel yang hidup, kemudian tidak memiliki organel sel karena dia partikel ya, hanya asam nukleat dan protein, yaitu baik berupa RNA atau DNA. Kemudian asam nukleat ini diselubungi oleh protein selubung atau kot protein. Kemudian multiplikasi atau perbanyakan diri atau perbanyakan partikel virus itu dibantu oleh enzim yang tersedia pada inangnya. Kemudian virus tumbuhan ini berbeda dari patogen lainnya dalam berbagai hal. Yang pertama, ukuran dan bentuknya ini lebih kecil dan lebih sederhana. Kemudian struktur fisik dan kimianya juga ya. Cara infeksi, multiplikasi, translokasi di dalam inang ini juga berbeda, nanti kita bahas. Kemudian pemencaran atau penyebaran dan gejala yang ditimbulkan. Ini juga khas ya. Karena virus adalah parasit obligat, maka gejala yang ditimbulkan juga berbeda dengan patogen lain yang umumnya nekrotrof maupun parasit fakultatif atau saprofit fakultatif. Kemudian replikasi virus ini jika kita amati gambar ini ya, replikasi virus itu hanya terdiri atas DNA maupun RNA ya. Di asam nukleatnya cukup kecil, sederhana, kemudian hanya tertutup oleh selubung protein. Nah, untuk berbeda dengan di eukariot, ya, eukariot kan untuk
membentuk suatu protein, dia bisa sendiri ya, kelompok seluler ini DNA menjadi RNA, translasi menjadi protein. Kalau virus ini memerlukan inangnya baik dari sel eukariot, sel maupun sel prokariot. Ada dua jalur untuk perkembangbiakan atau replikasi virus. Ada yang titik, titik itu lisis ya. Jadi kalau di kita dikenal lisis. Lisis itu berarti dia memperbanyak diri setelah jadi partikel virus ini ya. Misalnya kita awali dari infeksi nomor 1 ini, kemudian bereplikasi di dalam sel yang diinfeksi, kemudian setelah partikel terbentuk dia akan pecah ya selnya atau menyebar, memecah sel inangnya. Ini litik. Kemudian kalau lisogenik ini material genetiknya akan bergabung pada inangnya ya. Jadi selalu bergabung saat pembelahan. Ini terjadi di bakteriofag ya umumnya seperti ini. Kemudian untuk replikasi virus tumbuhan ini mekanismenya kurang lebih seperti ini. Jadi virion atau partikel virus ya ini menempel pada substrat atau inang. Jadi sama di COVID ya. COVID itu kan membutuhkan suatu substrat untuk SARS-CoV-2 ini menempel misalnya pada saluran pernapasan kita atau saluran ini ya rongga rongga mulut kita itu ada reseptornya atau protein yang dikenali oleh virus untuk menempel. Sama di tumbuhan juga demikian. Jadi virus tumbuhan ini menempel pada substrat, kemudian setelah itu dia akan masuk misalnya ya masuk ke dalam inangnya. Setelah itu dia melepaskan genom DNA maupun RNA ya. Jadi bisa DNA atau RNA, kemudian dia mengekspresikan faktor virulensi atau meminta inangnya untuk memperbanyak komponen-komponen yang dibutuhkan dalam replikasi virus, baik material genetik maupun protein, enzimatis, dan lain sebagainya. Kemudian setelah semua komponen terbentuk, virus itu akan membentuk partikel kembali dan merilis atau melepas atau menyebar ya, menyebar menjadi virion baru. Itu replikasi virus di dalam sel tumbuhan. Untuk gejalanya, gejala infeksi virus pada tanaman ini terdiri atas gejala luar atau gejala yang bisa kita amati dengan mata telanjang ya. Ini diantaranya yaitu infeksi primer. Infeksi primer ini infeksi pada bagian di mana virus pertama kali masuk, misalnya pada daun, pada luka ya, sekitar luka itu atau eh, di bekas tusukan vektornya ini juga bagian dari gejala primer. Kemudian infeksi sekunder ini infeksi penyebaran dari sel awal ke sel yang lain di dalam tanaman. Itu infeksi sekunder. Jadi kalau awalnya menginfeksi di daun, infeksi primernya, kemudian kok di pucuk muncul gejala, maka itu adalah infeksi sekunder. Kemudian kalau gejala dalam ini gejala yang tidak nampak dari luar, contohnya hancurnya nukleolus, misalnya. Nukleolusnya bengkak, kloroplasnya pucat, signifikasi jaringan silem atau bahkan ada inclusion body atau badan inklusi virus. Karena adanya induksi oleh infeksi virus. Gejala dalam ini bisa kita amati menggunakan mikroskop ya, di mana kita bisa mengamati nukleolus maupun pada jaringan di mana terbentuknya inclusion body. Beberapa contoh gejala penyakit oleh virus, ini misalnya lesio lokal. Lesio lokal ini adalah gejala lokal, misalnya ini pada di amaranticular ya.
atau babadotan ini ketika diinfeksi oleh virus tertentu pada bagian daun, maka gejala lokal yang muncul adalah klorosis seperti ini, ya. Itu gejala lokal. Jadi gejala yang muncul pada bagian tanaman yang hanya terdapat pada bagian tertentu, itu lokal. Ini contohnya tobacco mosaic virus pada Chenopodium amaranticolor. Kemudian untuk gejala sistemik, ini sering kita tahu bahwa muncul pada tembakau, misalnya pada seluruh bagian itu terjadi mosaik, ya, mosaik atau pemucatan seperti ini ya. Ini contohnya, atau pada seluruh bagian tanaman mengalami keriting seperti ini. Nah, ini gejala sistemik karena bagian yang terserang itu seluruh bagian tanaman. Kemudian untuk gejala sistemik ini ada mosaik dan mottle ya. Mottle pada tembakau, mosaik pada batang tanah. Kemudian mosaik pada monokotil ini juga ada contohnya yaitu mosaik maize streak virus, streak ya, garis putus-putus atau stripe pada sorghum. Jadi bedanya kalau streak itu garisnya putus-putus, kalau stripe itu garis lurus sejajar tulang daun. Kemudian gejala sistemik pada buah juga kita bisa amati, misalnya pada zucchini yellow mosaic virus. Ini kalau tanamannya terserang, maka buah-buah yang ada pada satu tanaman itu akan terserang atau bergejala seperti ini. Itu menandakan bahwa gejala yang ditimbulkan adalah sistemik. Papaya ring spot dan tulip breaking virus. Kemudian gejala sistemik lainnya misalnya kerdil, ada rice resistant virus. Jadi pertumbuhan normalnya seharusnya tinggi seperti ini, tapi gejala sistemik seluruh tanamannya menjadi kerdil. Atau pada banana banci top virus juga demikian. Nah, ini pada pisang. Nah, untuk translokasi virus itu berpindah dari satu sel ke sel yang lain melalui plasmodesmata. Jadi saluran satu-satunya saluran ya atau lubang yang ada pada sel tumbuhan yang menghubungkan dinding sel ya, yang menembus dinding sel itu plasmodesmata. Jadi virus berpindah melalui plasmodesmata dari sel satu ke sel yang lain. Replikasi virus ini dalam sel sebelum virus berpindah. Jadi virus itu akan mereplikasi diri dulu sebelum berpindah. Jadi kalau sudah banyak partikelnya, dia akan berpindah ke sel yang lain. Dalam sel parenkim atau jaringan parenkim dari daun, ya kira-kira virus itu hanya mampu pindah 1 mm. Jadi pergerakan awal karena dia harus replikasi dan berpindah, maka kurang lebih hanya 8 sampai 10 sel tiap hari perpindahannya ya. Namun kalau sudah mencapai sel floem atau jaringan pembuluh, maka virus akan terangkut dengan cepat sehingga bisa sampai ke akar, meristem apikal, dan bagian tanaman yang lain secara cepat. Nah, saat inilah muncul gejala sistemik. Untuk distribusi virus, jadi setelah translokasi tadi ya, kurang lebih gambarannya distribusi virus itu, misalnya pada hari pertama infeksi primer terjadi pada daun ya, kemudian akan bergerak ya berdistribusi ke sel lain mendekati menuju atau mencapai jaringan floem. Kemudian setelah mencapai jaringan floem dia akan terangkut ke seluruh bagian daun awal infeksi ya, 3 hari kurang lebih. Kemudian setelah itu, setelah 3 hari dia akan terangkut ke akar, menuju akar. Kemudian dari akar ini akan terangkut ke pucuk ya, meristem pucuk. Kemudian setelah itu dari pucuk dia akan ke
daun bawahnya yang lebih tua, hingga kurang lebih pada 25 hari gejala sistemik itu bisa terlihat ya. Jadi kalau kita ingin mengamati infeksi awal, kita bisa periksa pada bagian pucuk tanaman. Biasanya virus itu yang sistemik, gejala yang mudah kita amati yaitu pada bagian pucuk. Kemudian untuk penularan bisa melalui luka, bahan tanam, vektor ya. Untuk luka ini beberapa virus bisa ditularkan secara mekanis ya melalui jaringan yang terluka, kemudian melalui bahan tanam maupun vektor seperti patogen yang lain. Melalui bahan tanam contohnya budding ya, misalnya kita melakukan penempelan pada tanaman baik tunas maupun reseptornya ini adalah yang terinfeksi, maka ini bisa menyebabkan infeksi pada tanaman tersebut. Grafting juga demikian, baik pada bagian atasnya ini ya, misalnya yang menjadi pendonor ini terinfeksi, maka tanaman barunya juga akan terinfeksi. Kemudian cutting melalui umbi, runner, tube, rhizome, dan lain sebagainya, atau bahkan melalui tali putri seperti ini. Ya. Kemudian bahan tanam yang lain, misalnya antar tanaman terjadi kontak ya, seperti ini, tanam yang terlalu rapat misalnya, ini juga menyebabkan penularan. Kemudian melalui benih juga bisa atau melalui polen ya. Jadi virus juga ada yang terbawa oleh bahan perbanyakan tanaman. Kemudian melalui vektor, umumnya vektor dari cendawan, vektor dari virus ini adalah kelompok serangga, misalnya kutu daun, pereng, kutu kebul, dan trips. Ya. Vektor ini adalah organisme yang mampu membawa virus dan menularkan. Jadi kalau hanya membawa itu carrier ya, atau sudah bisa menularkan ini disebut vektor. Jadi dua kata kunci vektor adalah membawa dan menularkan. Penularan virus ini terjadi melalui vektor termasuk serangga, tungau, nematoda, cendawan maupun border tadi, tali putri. Contoh dari beberapa serangga vektor dan virus yang ditularkan, misalnya kutu daun, ini ada Measles, daun hijau ya, ini menularkan potato virus Y ya, baik. Kemudian wereng, ini ada tungro, ditularkan oleh wereng hijau. Ini ada kutu kebul, menularkan tomato leaf curl virus atau tomat. Kemudian planococcus, dari kelompok kutu tempurung ini juga bisa, atau thrips ya, Frankinella, ini juga bisa menularkan tomato spot wild virus. Sedangkan untuk nematoda yang menjadi vektor, ini diantaranya yang umum adalah 3 genus ini, yaitu Trichodorus, Longidorus, dan Cipinema. Ini juga beberapa contoh virusnya. Ya. Untuk di nematoda, ini berbeda dengan serangga. Kalau di nematoda ini, virus ini tidak ditemukan lagi setelah nematoda ganti kulit. Jadi non-persisten ya, atau semi-persisten. Kalau di kutu daun ini penularan terjadi secara non-persisten, persisten, atau semi-persisten juga ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara atau Bu Asmira ya dari PP dalam kuliah tamu sebelumnya. Kemudian untuk cendawan vektor, ini contohnya Olpidium, Polymyxa graminis, Fungospora, dan Pythium. Virus dapat berada di dalam atau di luar spora istirahat dan zoospora. Jadi virus juga bisa ditularkan melalui
spora yang dihasilkan oleh cendawan. Baik, demikian penjelasan singkat saya terkait dengan biologi, replikasi, dan penyebaran virus. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.